Penulis mengatakan, orang-orang yang tidak peduli hartanya dari halal ataupun haram ini terbagi menjadi dua. Ketidakpeduliannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, memang tidak peduli sama sekali dengan agama. Tidak peduli sama sekali dengan agama. Ajaran agama sudah tidak mau. Dia menganggap agama itu cuma sekedar di masjid. Agama itu sekedar dengan ngaji. Giliran di pasar nggak ada agama. Sudah. Yang penting bisa dapat harta. Yang penting saya tidak mencuri kayak tadi. Yang tidak mencuri, tidak berkhianat, tidak menipu. Yang penting dapat harta dengan bisnis. Yang seperti ini kata beliau, ini yang perlu diperiksa adalah akidahnya. Keyakinannya kepada agama. Itu yang salah. Yaitu menganggap hanya agama hanya mengatur antara hablum minallah saja, tidak mengatur antara hablum minan nas. Nah, berarti ini yang perlu kita perhatikan adalah akidah. Sebagaimana kata dosen Ana ketika di Madinah, beliau menyebutkan temannya dia, dosen dalam pelajaran muamalah, dia mengatakan tunjukkan sama saya bukti bahwasanya riba itu haram ataupun riba itu tidak benar, akad riba itu tidak benar secara logika. Nah ini kan, karena menurut orang riba itu ya ridho, sama-sama ridho kan, nggak perlu, nggak apa-apa. Kok diharamkan? Tunjukkan secara logika. Apa kata beliau? Kamu muslim atau bukan? Kalau kamu bukan muslim, maka pembicaraan kita tentang la ilaha illallah dulu. Gak ada gunanya saya nerangkan riba ke kamu, kamu memaklumi riba, tapi kamu tetap kafir, ya masuk neraka juga. Kalau kamu muslim, maka terimalah hukum Allah. Terimalah hukum Allah. Kemudian, adapun hikmah di baliknya itu bisa tahu, bisa tidak. Itu bukan sesuatu yang dituntut dari kita. Apa hikmahnya, apa kemaslahatannya, apa ini. Itu ada yang tahu di antara para ulama. Kita yang nggak membaca keseluruhan maslahat manusia itu nggak akan tahu. Tapi yang penting kita tahu, ini diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini orang model yang pertama. Semoga kita bukan termasuk orang yang seperti ini. Yang kedua, kata beliau di sini, mereka yang sadar perlunya halal dan haram. Mereka sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur tentang halal dan haram. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah tidak pernah mempelajarinya. Sehingga ya dengan demikian ya akhirnya ya tidak tahu juga. Kalau tadi tidak mau tahu, kalau sekarang tidak belajar. Dan ini kedua-duanya adalah perbuatan yang salah. Yang lebih salah yang pertama karena berhubungan dengan akidah. Nah, kata penulis, mereka adalah orang yang dimaksud oleh Ali bin Abi Thalib, orang yang kedua ini yang tidak belajar, yaitu kata beliau, manit tajara qabla an yatafaqqah fid din faqadir tatama fir riba tsummartatam. Barang siapa yang melakukan perniagaan sebelum dia mempelajari fikih atau muamalah, dia akan terjerumus ke dalam riba, dan beliau mengulang-ulang terus. Istilah pentingnya edukasi. Makanya pernah seorang teman kita di sebuah daerah, tidak perlu saya sebutkan daerah mana, dia punya program yang sangat bagus. Mungkin di sini ada yang melakukan programnya ini, yaitu program menolong orang yang terjerat riba. Ya karena dia bukan siapa-siapa, tidak ada yang mengenal dia, dan dia membutuhkan bantuan dari donatur, maka dia mencari ustadz-ustadz influencer, ustadz-ustadz yang terkenal. Dia shooting, dia wawancarai ustadznya agar orang percaya kepada dia untuk transfer uang ke lembaga yang dia buat. Yaitu membantu membebaskan orang dari jeratan riba di daerah sini. Ada beberapa ustadz setuju dan membantu dia dengan mendukung dan memberikan ceramah pendek untuk mengajak orang menyumbang. Karena sudut pandang ustadz tadi kan coba mengetahui, dia membantu dari kata sisi membantu dan sisi membantu. Ada seorang ustadz, masya Allah, ustadz dari daerah itu juga, ustadz yang lain yang setuju ini dari luar daerah. Diceritakan ustadz tersebut, ana nggak setuju dengan ide antum. Kaget kita semua, kok bisa? Kan itu perbuatan yang baik. Karena ana tahu kebiasaan orang sini. Kalau antum bantu mereka yang sudah terjerat riba,
yang pinjam 600 tapi sampai sekarang utangnya sudah 1.200.000, nyicil 200 nggak akan pernah sampai ke pokok. Dan tahu kebiasaan mereka apa? Kalau antum bantu dia yang 1.200.000 ini antum lunasi satu begitu saja, insya Allah besok mereka pinjam lagi. Kenapa? Ya karena edukasi. Mereka menganggap akad seperti ini boleh-boleh saja. Alhamdulillah ada yang bantu, maka saya akan pinjam lagi. Maka saya lebih mendukung kalau program kamu adalah edukasi dari rumah ke rumah. Setuju saya itu. Akan dibantu. Nah ini enggak, datang ke rumah tanya, udah mana rentenirnya ini, bayar. Ya insya Allah besok akan. Jadi bukan lagi program memberantas riba, tapi menyuburkan riba karena ada yang melunasinya. Inilah pentingnya edukasi. Yang tadi edukasi secara global tentang syariat Islam, kalau ini edukasi secara khusus tentang muamalat. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.